Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Ghani, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan logika dan berpikir ilmiah. Yang pertama, logika dan berpikir ilmiah ini saya mengutip dari sebuah buku karangan dari Dr. Ilyas Sudibyo dan Dr. Bambang Priyanto, MM Mediawati Suwandri, SPD MPD, menjelaskan bahwa logika itu pendapat yang dianggap benar. Pendapat yang dianggap benar adalah yang dapat diterima secara logika, karenanya dijangkau oleh alam rasionalitas manusia, biasa disebutnya tidak logika. Agar suatu pendapat dapat diterima dan atau dipertimbangkan kebenarannya untuk dapat diterima sebagai suatu kebenaran, maka suatu pendapat seharusnya dibangun dengan konstruksi argumen logika sehingga diterima sebagai sesuatu yang logis. Ukuran-ukuran pendekatan metodologis berlogika menghasilkan output yang benar atau dianggap benar. Mengapa dikatakan demikian? Karena berlogika adalah merupakan kegiatan atau aktivitas berpikir dalam rangka melakukan sistematik untuk menghasilkan suatu kesimpulan tentang perihal yang dilogikakan. Oke, selanjutnya orang yang berlogika adalah orang yang memikirkan sesuatu dengan jalan melakukan penalaran yang outputnya sebagai kesimpulan yang memengaruhi manusianya untuk memilih dan memilah dari hasil yang disimpulkannya. Kemudian salah berlogika maka berindikasi dapat menyesatkan atau berindikasi merupakan kesesatan berpikir dan bernalar yang outputnya tidak melahirkan nilai kebenaran, melainkan sebaliknya atau suatu kesimpulan yang sesat. Kemudian berpikir ilmiah logika sebagai sarana berpikir ilmiah atau logika sebagai sarana untuk berpikir ilmiah. Menurut Bahtiar, logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Atau logika merupakan kumpulan kaidah-kaidah yang memberi jalan atau sistem berpikir tertib dan teratur sehingga kebenarannya dapat diterima oleh orang lain. Kemudian logika akan memberi suatu ukuran normal, yakni suatu anggapan tentang benar dan salah terhadap suatu kebenaran. Ukuran kebenarannya adalah logis menurut Sumarna. Kemudian logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari tentang asas atau aturan dan prosedur penalaran yang benar. Dengan istilah lain, logika sebagai jalan atau cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Ini menurut pendapatnya Susanto. Sebagai sarana berpikir ilmiah, logika mengarahkan manusia untuk berpikir dengan benar-benar dengan kaidah-kaidah berpikir yang benar. Kemudian dengan logika manusia dapat berpikir dengan sistematis. Artinya dengan logika manusia dapat berpikir dengan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika ingin melakukan kegiatan berpikir dengan benar, maka harus menggunakan kaidah-kaidah berpikir yang logis. Dengan logika dapat dibedakan antara proses berpikir yang benar dan proses berpikir yang salah. Menurut Susanto, ada 3 aspek penting dalam memahami logika agar mempunyai pengertian tentang penalaran yang merupakan suatu bentuk pemikiran, yaitu pengertian, proposisi, dan penalaran. Kemudian pengertian merupakan tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dipahami atau merupakan hasil pengetahuan manusia mengenai realitas atau kenyataan.
Proposisi atau pernyataan adalah rangkaian dari pengertian yang dibentuk oleh akal budi atau merupakan pernyataan mengenai hubungan yang terdapat di antara dua buah term. Dua buah termasuk penalaran adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Keberadaan ketiga aspek tersebut sangat penting dalam memahami logika. Dimulai dari membentuk gambaran tentang objek yang dipahami, kemudian merangkainya menjadi sebuah hubungan antara objek, dan terakhir melakukan proses berpikir yang benar untuk menghasilkan pengetahuan. Selanjutnya, tiga aspek dalam logika tersebut harus dipahami secara bersama-sama bagi siapapun yang hendak memahami dan melakukan kegiatan ilmiah. Kemudian tanpa melalui ketiga proses aspek logika tersebut, manusia akan sulit memperoleh dan menghasilkan kegiatan ilmiah yang benar. Kemudian terdapat dua cara penarikan kesimpulan melalui cara kerja logika. Yang pertama, dua cara itu adalah induktif dan dedukatif. Logika induktif adalah cara penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum dan rasional. Logika dedukatif adalah cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, rasional menjadi kasus-kasus yang bersifat khusus sesuai fakta di lapangan. Ini menurut pendapatnya Sumarna. Kedua jenis logika berpikir tersebut bukanlah dua kutub yang saling berlawanan dan saling menjatuhkan. Kedua jenis berpikir tersebut merupakan dua buah sarana yang saling melengkapi. Maksudnya suatu ketika logika induktif sangat dibutuhkan dan harus digunakan untuk memecahkan suatu masalah, dan pada saat lain yang tidak dapat menggunakan logika induktif untuk memecahkan masalah, maka dapat digunakan logika dedukatif. Seorang yang harus berpikir tidak harus menggunakan kedua jenis logika berpikir tersebut, tetapi dapat menggunakan suatu logika berpikir sesuai dengan kebutuhan objek dan kemampuan individualnya. Baik, mungkin ini yang bisa saya paparkan dari video ini. Apabila ada kesalahan dalam bertutur, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.